Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, selamat bersyukur ya. Pada pagi hari ini bertemu lagi dengan One Way Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan iya dan amin, dan Dia Alfa dan Omega, Ia yang mengawali dan mengakhiri. Semua akan terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Allah bagi kita semua, orang-orang yang dikasihinya. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan berbicara masalah perbedaan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apa itu perbedaan? Kita berdoa dulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Biarlah kuasa firman terus bekerja dalam tuntunan Roh Kudus-Mu untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya apa yang Kau kerjakan, apa yang Kau mau atas setiap kehidupan kami sebagai ciptaan-Mu, yaitu anggota-anggota tubuh Kristus untuk kemuliaan kepala. Biarlah Engkau yang beracara atas kami, biarlah Engkau yang memberikan pertumbuhan di dalam setiap kehidupan kami untuk menjadi berbuah dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami semakin kuat berakar, bertumbuh dan berbuah, dan sebagai anggota tubuh Kristus yang saling bersatu untuk memuliakan kepala kita, yaitu Engkau sendiri. Dan kami yakin dan percaya anggota-anggota tubuh Kristus memiliki karunia yang berbeda, dan kami saling bersatu dan saling untuk kemuliaan nama Tuhan, dan saling mendoakan dan saling terikat di dalam satu dengan yang lainnya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Kami siap mendengar firman, kuasa firman-Mu yang menjadi rema atas hidup kami, bukan logos. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang keluar dari mulutmu itu terpancar dari hatimu. Maka apa yang keluar itu dari mulut kita akan kembali kepada kita. Makanya kita harus berbicara hal-hal yang positif, hal-hal yang positif, hal-hal yang positif, hal-hal yang positif. Filipi 4 ayat 8. Oke saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara masalah perbedaan. Nah, apa yang dikatakan Tuhan tentang perbedaan itu? Apakah perbedaan itu membuat kita semakin berselisih atau semakin membuat kita bertentangan dengan satu dengan yang lainnya? Ternyata tidak, saudara. Tidak. Begitu ya, saudara. Jadi intinya gini, perbedaan itu merupakan kelengkapan, ya, merupakan penyempurnaan dari perbedaan-perbedaan yang ada itu. Nah, perbedaan itu kalau mau bersatu dari perbedaan yang berbeda itu, kita mau bersatu itu jadi keren, jadi menyempurnakan, saudara, perbedaan itu. Contohnya begini, saudara, pakai sandal, ya, harus kanan kiri, saudara. Kalau kanan kiri ya nggak nyaman kaki kita gitu loh. Kaki kanan kita dan kaki kiri kita aja berbeda, ya kan? Tangan kanan, tangan kiri berbeda, telinga kanan, telinga kiri berbeda, mata kiri, mata kanan berbeda, hidung lubang kanan, lubang kiri berbeda, ya kan? Semuanya berbeda, kelihatannya sama dua, tetapi kenyataannya berbeda. Suami istri, laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki sama perempuan-perempuan. Kalau yang normal loh ya, saudara ya, yang sesuai firman Tuhan loh, Adam itu ya Hawa pasangannya, itu berbeda, saudara. Kalau umpamanya sama laki-laki sama kawin sama laki-laki, ya perempuan sama perempuan gak bisa punya anak, saudara, ya, dari keturunannya gak bisa. Makanya perbedaan itu kata Tuhan adalah saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Perbedaan-perbedaan itu, kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang memiliki karunia peranan yang berbeda-beda. Nanti ayat firman Tuhannya dicari sendiri, ditulis di Alkitab, ya, di HP Android itu gampang sekali. Alkitab dicari aja tubuh Kristus atau anggota tubuh Kristus, nanti kan ketemu ayat-ayatnya, ya. Lah di situ nanti belajar sendiri. Saya memang sengaja
nggak mencantumkan ayatnya saudara ya, supaya kita rajin baca firman, dengar firman ini rajin. Karena Roh Kudus kalau tuntun kita, rohnya kan satu saudara. Nanti apa yang saya sampaikan ini, Tuhan sampaikan ini, itu nanti saudara pendengar-pendengar firman Tuhan ini juga akan melihat firman Tuhan yang sama. Nanti Roh Kudus yang memberi pengertian tiap-tiap pribadi lepas pribadi. Karena tiap-tiap orang itu memiliki keunikan karakter tersendiri-sendiri. Jadi Roh Kudus itu mengerti hati kita masing-masing. Pada saat kapan kita itu bisa dijamah Tuhan, itu Roh Kudus yang bekerja nanti saudara. Jadi pertobatan seseorang itu berbeda-beda. Meskipun sama, cinta Tuhan Yesusnya sama, tetapi perbedaan setiap jamahan Tuhan, tiap pribadi lepas pribadi itu untuk bisa bertobat dan menerima Tuhan Yesus dan menerima anugerah pemberian ini, keselamatan ini saudara, itu kerja Roh Kudus, bukan kerja hamba-hamba Tuhan seperti saya. Saya ini hanya menyampaikan firman Tuhan, ya toh, apa isi hati Tuhan ya tak sampaikan. Nah itu nanti yang bekerja Tuhan sendiri untuk tiap-tiap pendengar pribadi. Roh Kudus itu yang akan menjamah saudara. Bukan kehebatan kepintaran saya ngomong saudara. Saya pinter, saya bisa ngomong, umpamanya orang katakan saya pinter, saya ngomong, itu karena Tuhan semua juga yang ngasih pikiran sehat saya ya, pikiran tentang Kristus itu juga Kristus. Pandangan saya, pendengaran perkataan dan perbuatan tubuh saya itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi semua itu saya itu masih diberi kesempatan sama Tuhan, diberi anugerah sama Tuhan supaya memberitakan firman. Setiap orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu loh, di Efesus 6 itu kan jelas ya, senjata-senjata Allah itu ya, berikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu apa? Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman Allah itu kebenaran yang menguduskan kita. Kita harus berikat pinggang kebenaran. Ayo kenceng terhadap kebenaran. Ayo kita itu selalu kenceng terhadap kebenaran. Jangan sampai enggak kenceng terhadap kebenaran. Karena itulah yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan ya. Yakin ya. Terus berbaju sirah keadilan ya, atau berketopong keselamatan, rela berkasutkan, rela memberitakan Injil damai sejahtera dan sukacita ya. Terus balik itu menggunakan senjata pedang roh yaitu firman Allah. Nah itu semua berbeda semua saudara ya toh. Berbaju sirah keadilan dan berketopong keselamatan, rela memberitakan Injil, berikat pinggang kebenaran, dan menggunakan pedang roh yaitu firman Tuhan. Itu berbeda-beda semua, tapi itu melengkapi saudara. Coba umpamanya mobil nih saudara ya, ban semua, ayo apa bisa digunakan untuk duduk? Nggak bisa saudara kalau ban semua. Lah katanya minta sama saudara. Ayo, perbedaan itu justru melengkapi. Nah ini yang harus saudara pahami ya. Tapi dari perbedaan-perbedaan itu kalau kita mau bersatu, disitulah Tuhan katakan engkau akan sempurna ya. Jadi mobil itu ya terdiri banyak saudara, macam-macam. Ban itu kalau tidak ada murnya aja nggak bisa dipasang loh saudara. Masuk ban dipasangi murnya dari ban gitu ya, nggak bisa saudara ya kan. Harus berbeda. Mur ya mur, bentuknya mur ya mur, ban ya ban gitu. Mesin ya toh, kap mesin, waduh, bodi, lampu ya toh, kabel, peralatan elektronik, waduh macam-macam ya, ternyata satu mobil aja. Perbedaannya luar biasa saudara, mau macam-macam, tetapi Tuhan katakan di dalam perbedaan, di satu kita anggota-anggota tubuh Kristus ini memiliki peranan karunia yang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jiwa. Tetap satu jiwa. Oke saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berbahagia dan bergembira ya. Kalau hati kita bahagia, yaitu kesehatan itu akan terjadi atas setiap kehidupan kita ya.
karena hati gembira itu obat yang manjur, kata Tuhan. Nah, makanya dengan firman ini ya jangan serius-serius saja lah, yang gembira aja. Kalau kita dengar firman itu tidak dengan sukacita, tidak dengan cinta, tidak dengan tidak dengan rela hati, ya, itu nanti tidak awet, saudara. Jadi ya hanya kewajiban. Ya. Orang kalau melakukan segala sesuatu berdasarkan kewajiban, bukan karena berdasarkan cinta terhadap pekerjaan itu, ya dia bekerja karena kewajiban, bukan karena cinta terhadap pekerjaan itu, nggak awet, saudara. Dia akan cepat bosan, ya, nanti mengeluh terus. Kalau orang kan kewajiban itu kan istilahnya kepaksa gitu ya. Kalau kepaksa itu nanti cepat mengeluh, apa-apa diluk-diluk kurang aja pokoknya, nggak ada rasa syukur, nggak ada rasa terima kasihnya, pokok rasanya wah kurang ini gitu. Tetapi orang kalau melakukan segala sesuatu berdasarkan cinta dari dasar hatinya, ya toh, doa pagi subuh ini nih nggak ada yang berat-berat toh, saudara. Kalau saya dulu kewajiban, karena dulu kalau sekolah Alkitab itu pada saat disuruh itu kita bukan berdasarkan cinta ya, karena pada saat kita sekolah Alkitab itu ya karena sekolah ya uslah aku sekolah pendeta mamane begitu ya. Ya begitu, saudara. Kewajiban pagi harus bangun pagi, harus doa pagi. Terus habis gitu digilir, saudara, bersihkan kamar mandi. Terus kalau makan pagi itu nanti ya digilir, cuci-cuci piringnya, ngepelnya lantai itu digilir semua, mahasiswa semua. Jadi ya memang dilatih untuk kerendahan hati. Harus yang sampai pekerjaan yang orang-orang lakukan, katakanlah orang hina itu nyapu-nyapu kan ketoke wong sepele ya, wong hina gue nyapu. Enggak, di hadapan Tuhan sama saja, saudara. Pekerjaan yang sepele apapun yang dikatakan manusia hina, tetapi di hadapan Tuhan itu semua bermanfaat. Coba kalau nggak ada orang tukang sapu di jalan, nggak mau bayar sapu, kotanya jadi bersih apa enggak? Ya enggak, saudara, jadi kotor. Bangun rumah, ya toh, tukang-tukang bangunan ndak ada yang mau kerjaan ngono nyambet gawe kerjaane bayarane sithik wegah, ndak jadi rumah saudara sing regane miliaran gitu loh. Makanya ayo menghargai orang-orang yang rendah, menghargai orang-orang yang miskin. Maksud saya itu jangan dibeda-bedakan karena harta kekayaan gitu loh. Kita itu punya status yang sama di hadapan Tuhan, punya porsi yang sama di hadapan Tuhan. Orang kaya bisa masuk surga, orang miskin bisa masuk surga, orang sedang, orang cukup ya bisa masuk surga, ya toh. Orang cacat bisa masuk surga, orang tidak punya bisa masuk surga, orang yang ganteng juga masuk surga, bisa semuanya tuh. Makanya jangan kita itu merasa hebat karena kekayaan dunia karena materi itu loh. Orang-orang di dunia itu salahnya begitu, saudara. Perbedaan-perbedaan itu terus tidak menghargai orang yang di bawah. Padahal tanpa orang di bawah kalian nggak bisa bekerja. Contoh ya, seorang pimpinan kepala cabang tanpa OB, ya toh, dia tiap pagi nggak ada yang ngambilin minum, saudara. Kantornya nggak ada yang bersihin, kotor semua. Dan kalau dia hujan ini pimpinan kok dia malas, suruh bikin minum malas, suruh kerja sendiri malas, bersihin kantornya sendiri malas. Makanya ada OB, saudara. Itu penting loh, saudara. Jangan dikira nggak penting. Ya, yang sepele-sepele itu penting. Contohnya rambut di hidung kita itu orang ngomong nggak penting, saudara, itu untuk menyaring udara yang kotor. Nanti jadi kotoran itu terus kita keluarin, kita buang. Nah, penting semuanya loh. Jangan dikira nggak penting yang sepele-sepele. Justru kita itu harus, kalau kita itu di posisi dunia ini agak memiliki posisi yang tinggi, menghargai yang rendah. Terus jangan menyepelekan, ngongkon saenake sendiri, nyuruh saenake sendiri, terus merasa bahwa kita membayari orang, terus kita memperlakukan dia, tidak memanusiakan dia sebagai manusia. Itu keliru. Gak bisa begitu. Sekarang posisi kita, kalau kita yang jadi orang yang rendah kayak gitu, gimana, saudara?
kita susah loh saudara. Kalau kita jadi rendah terus direndahkan orang gitu ya kadang anyel hatinya. Nah itu loh, jangan melukai hati ya seseorang karena perbedaan status, perbedaan ras, perbedaan golongan. Saudara, saya ingatkan sekali lagi ya, kita ini diciptakan Allah sama dari debu tanah. Pertama kali yaitu Adam dan Hawa. Berarti kita ini semua keturunan Nabi Adam, Siti Hawa. Wis itu tok loh. Kita itu semua satu saudara, satu keturunan dari Allah Bapa sendiri. Allah sendiri yang menciptakan kita dari debu tanah aslinya. Terus wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, pada saat tidur diambil untuk menjadi pasangannya gitu loh. Ya, berarti perbedaan itu kata Tuhan untuk saling melengkapi ya. Makanya ayo saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah perbedaan itu membuat kita jadi bermusuhan. Tapi perbedaan itu hendaklah kita saling melengkapi. Saya tidak berbicara masalah denominasi gereja apapun. Terserah mau Katolik, mau Kristen Protestan, mau Kristen Pantekosta, mau Kristen karismatik, mau Kristen apalah, wes terserah. Yang penting percaya Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Ya, justru dengan karunia-karunia perbedaan-perbedaan yang ada di muka bumi ini, ayo bersatu orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai anggota tubuh Kristus, memiliki karunia masing-masing yang saling melengkapi. Saling melengkapi untuk melengkapi perbedaan itu supaya sempurna. Manusia masa terdiri dari kepala semua, nggak ada tubuhnya gitu. Ngeri nggak saudara? Aduh, yang ngeri. Masa semua nggak ada kepala nih, tangan semua. Ya nggak bisa hidup saudara. Kita bisa hidup itu kalau kepala kita ada. Jadi kehidupan itu ada. Kepala itu adalah milik Allah. Ya, kita itu anggota tubuh Kristus. Kepala itu adalah Allah sendiri, yaitu Kristus sendiri kepala kita. Jadi kalau kita mau hidup, bisa memiliki pandangan, pendengaran, perkataan, dan pemikiran yang benar, ya harus bergantung sama Allah sebagai kepala kita. Posisi Allah itu kan di atas ini saudara. Jadi pandangannya, ya pendengarannya, perkataannya, terus pemikirannya, ya toh, bau-bau ini membau-bau hal yang enak, sedap didengar gitu barang ya. Jadi ayolah, kita namanya anggota itu nggak berhak memikirkan apa yang harus kita lakukan seharusnya. Ya biar Allah saja yang memikirkan. Jadi kita ini anggota tubuh Kristus hanya manut apa yang kita pikirkan. Kalau kepala kita ini adalah Allah sendiri, jadi ya biarlah pandangan kita, pendengaran kita, perkataan kita, pemikiran kita semuanya itu hanya pemikiran Allah semuanya. Pandangan Allah, pendengaran Allah, perkataan Allah. Jadi tubuh ini manut sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah itulah fungsinya perbedaan saudara. Ya, nggak paham? Ya saya paham lah. Saya yakin Roh Kudus tuh kalau ngajari itu yang enteng-enteng, yang sederhana. Ya toh? Nanti cari sendiri ya ayatnya ya. Perbedaan kita itu memiliki karunia yang berbeda, tetapi fungsinya itu berbeda-beda, tetapi kalau bersatu nanti ya bisa sempurna saudara. Ya, ibarat mobil itu kalau nggak ada lampunya ya malam hari nggak bisa dipakai saudara. Harus ada aki, harus ada kabel, harus ada peralatan elektronik, harus ada lampu, ya toh. Nah itu kalau nggak bersatu mobilnya yang nggak sempurna, mobilnya opo juga keren saudara. Kita pun juga begitu. Anggota-anggota tubuh Kristus kalau nggak mau bersatu ya nggak keren saudara, nggak sempurna kata Tuhan. Ayo ya, sudah ngerti ya, perbedaan itu bukan suatu perselisihan, tapi perbedaan itu adalah saling melengkapi kata Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih luar biasa firman-Mu. Kami yakin setiap pendengar firman-Mu, sarana YouTube, juga sarana media yang lain, juga orang-orang yang sudah Engkau utus untuk mengeser firman ini kepada orang lain, untuk mengerti firman Tuhan yang lain. Kami yakin Tuhan, Engkau sendiri yang memilih jemaat-Mu.
Engkau sendiri yang memilih pendengarmu di channel saya YouTube ini. Kami yakin channel ini ada pun karena kehendakmu, karena tuntunanmu, karena Engkau sendiri yang mengutus kami untuk memberitakan sampai Injil sampai ke ujung bumi. Melalui YouTube, firman Tuhan ini bisa sampai ke manapun. Itulah luar biasanya. Makanya kita nggak perlu nyampe kemana-mana, penginjilan itu pun sudah bisa terjadi melalui sarana YouTube ini. Dan pendengarnya adalah manusia yang ada di seluruh muka bumi ini. Kami yakin mereka semua adalah umat-umat pilihanmu yang kau utus untuk melihat channel kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami yakin firman-Mu iya dan amin, tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau bekerja sesuai dengan apa yang kau mau terhadap setiap pendengar-pendengar firman-Mu di channel YouTube ini. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang iya dan amin. Dan firman-Mu bekerja menjadi rema-rema atas kehidupan mereka, dan mereka menjadi pemikir-pemikir untuk kemuliaan nama Allah saja. Yang dia pikirkan, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia perkatakan adalah perkataan Kristus, pendengaran Allah, pendengaran Kristus, yaitu firman Tuhan, pandangan tentang firman Tuhan, dan pemikiran tentang firman Tuhan. Roh Kudus, kami yakin kau bekerja saat ini melawat kami semuanya, membawa kami ke dalam kemuliaan demi kemuliaan di dalam nama Yesus. Pada pagi hari yang indah ini, luar biasa kuasa firman-Mu bekerja dan mujizat-Mu terjadi. Yang miskin diperkaya, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat dilepaskan, dan yang memiliki permasalahan tidak bisa mengampuni saat ini sudah bisa mengampuni, karena jikalau tidak mengampuni mereka juga tidak diampuni. Dan mereka memiliki roh yang kasih saat ini. Biarlah kuasa firman-Mu, yaitu Filipi 4 ayat 8, terjadi atas setiap pendengar kuasa firman-Mu. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu berkata bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan dirimu melimpah atas setiap pendengar-pendengar kuasa firman-Mu. Dan buah roh ini mengalir atas setiap kehidupan mereka dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka menjadi ramah seperti firman Tuhan yang kemarin, Tuhan, penuh cinta kasih yang daripada-Mu dan saling mengampuni, yaitu di dalam ajaran Kristus Yesus yang sudah mengampuni kita, memilih kita, memberikan anugerah. Kami yakin ada pemulihan, ada pembaharuan, ada perubahan, ada revival. Ya Tuhan, kami yakin lifestyle dari Allah sendiri mengalir atas kami. Lifestyle. Gaya hidup kami adalah gaya hidup Kristus. Gaya hidup kami adalah, teladan kami adalah Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya pada pagi hari ini terjadi. Dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun kerjakan pada pagi hari ini bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bahkan yang tak sempat kami pikir, renungkan rancangan atas Tuhan kami, Kau sudah sediakan bagi kami. Bahkan kami, pendengar-pendengar firman-Mu, ya hamba-hamba Tuhan yang lain juga, sarana YouTube dan media yang lain yang digunakan ini semua, orang-orang yang bekerja di balik itu semuanya, pada pagi hari ini sudah menyerahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Dan kami yakin ya Tuhan, Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami yakin sepanjang hari ini cukupkanlah makanan kami secukupnya pada pagi hari ini. Dan kami yakin ampuni segala dosa kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemuliaan, segala kuasa, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kemasyhuran dan kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih, haleluya, amin. Saudara, selamat pagi, dan saya yakin, percaya Tuhan Yesus tetap bekerja buat kita dan selalu kan memberikan perbedaan itu untuk saling melengkapi. Kesempurnaan Allah ada di dalam kita. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, amin.